Ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin tentang ekstensi dan juga dial plan pada server VoIP. Nah, untuk kali ini kita akan membahas konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSwitch. Sedikit review. Jadi VoIP itu merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Nah, di dalam VoIP itu ada yang namanya ekstensi. Ekstensi itu merupakan data klien pada VoIP. Contoh di sini kita punya dua komputer. Satu komputer itu berekstensi 001 dan komputer kedua itu berekstensi 002. Nah, setiap ekstensi dalam data klien ini itu disimpan di dalam extensions.conf. Di dalam file extension.conf ini itu setiap ekstensi dinotasikan sebagai extend sama dengan extension, priority, komen. Di dalam komen ada yang namanya parameter. Nah, dalam file extension tadi itu merupakan komponen tahapan perintah extension. Jadi, yang pertama adalah extension, itu merupakan sebuah label dari extension. Dapat berupa sebuah string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setelah di extension itu ada yang namanya priority. Priority itu biasanya berupa angka integer atau angka bulat, yang mana merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Untuk selanjutnya, ada yang namanya comment. Comment itu perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Yang terakhir ada yang namanya parameter. Parameter ini harus diberikan kepada sebuah comment. Untuk selanjutnya adalah dial plan. Dial plan ini berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX atau IP lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dengan dial trunk. Proses routing itu adalah proses di mana suatu item itu dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu adalah pengertian dari dial plan. Untuk konfigurasi pada server SoftSwitch, agar lebih mudah dalam pengkonfigurasiannya, itu diperlukan sebuah software. Bisa pakai yang namanya Asterix. Asterix ini adalah salah satu software server VoIP yang didistribusikan melalui GPL atau GNU General Public License, di mana seperti software open source lain, itu software ini bisa di-download gratis dari internet. Asterix ini disebut sebagai IP PBX karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX namun berbasis IP. Untuk menginstal paket Asterix itu bisa dengan menekan perintah di terminal, yakni perintah apt get install Asterix. Terus kemudian ketika sudah terinstall, edit file Asterix. Itu bisa di pico/etc/default atau /Asterix. Terus kemudian ubah bagian run Asterix menjadi run Asterix sama dengan yes. Setelah diedit, kemudian restart Asterix dengan cara menekan perintah di terminal /etc/init.d/Asterix spasi restart. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya adalah konfigurasi lokal dalam satu IP PBX.
Peralatan yang dibutuhkan untuk konfigurasi lokal suatu PBX itu bisa dilihat pada sebuah gambar ini. Di sini ada dua buah PC. Satu PC itu digunakan sebagai server dan satu PC digunakan sebagai klien. Yang mana klien ini nanti dilengkapi dengan headset. Terus juga dibutuhkan satu buah IP telepon. Pada gambar tersebut bisa diketahui bahwasanya IP PBX1 itu melayani grup 1 yang meliputi softphone dengan ekstensi 101 dilengkapi dengan headset, dan juga IP phone 2 dengan ekstensi 102, yang mana masing-masing terminal pada grup ini itu mempunyai nomor ekstensi sendiri. Jadi registrasi nomor ekstensi itu dilakukan oleh server. Setelah melakukan registrasi, masing-masing ekstensi pada grup ini itu dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan asterisk, konfigurasi pada server SoftSuite ini itu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu konfigurasi komponen data account dan komponen dial plan. Data account itu merupakan kumpulan data-data dari sebuah account, baik berupa account extension atau berupa terminal maupun data yang berupa trunk yang menghubungkan IP PBX dengan jaringan yang lain. Data account ini merepresentasikan nomor atau nama dari user IP PBX ataupun nomor dari server atau IP PBX lain. Konfigurasi data account ini digunakan untuk meregistrasi user. Jadi dilakukan dengan cara mengedit file zip.conf yang berada di lokasi /etc/**. Contoh, apabila kita menggunakan aplikasi Pico, maka perintahnya adalah /etc/**zip.conf. Apabila kita menggunakan file gedit, maka kita buka gedit dengan cara gedit spasi /etc/**zip.conf. Kemudian setelah file zip.conf tadi sudah terbuka, maka bisa diketikkan untuk konfigurasi data account umum. Diketikkan general, konteks sama dengan default, port sama dengan 5060, pin @r sama dengan 0.0.0.0, terus kemudian srv lookup sama dengan yes, tos sama dengan 0 kali 18, dan yang terakhir adalah video support sama dengan yes. Untuk general itu merupakan konteks umum yang harus ada. Terus untuk konteks itu adalah nama dari konteks user. Di sini contohnya adalah SMK-SB. Terus kemudian port sama dengan 5060 itu merupakan port default dari SIP. Terus kemudian pin ADDR sama dengan 0.0.0.0 itu merupakan listen semua IP address yang request. Kemudian ditambah juga konfigurasi data account user atau extension. Di sini untuk softphone. Softphone itu merupakan nama atau nomor account. Contohnya di sini pakai 101. Tipenya menggunakan tipe friend, itu merupakan tipe account. Terus kemudian username sama dengan 101, itu merupakan login account. Dan terus ada secret. Secret itu merupakan password dari account. Selanjutnya adalah host. Host sama dengan dynamic. Itu merupakan host yang menjadi IP PBX
yang mana dynamic itu bisa diubah. Kemudian tanpa net diidentifikasikan dengan net sama dengan no. Selanjutnya adalah DTMF mode sama dengan RFC 2833. Itu merupakan payload for DTMF digit atau tone teleponi, ataupun juga berupa sinyal telepon. Selanjutnya adalah allow sama dengan all, itu merupakan kode kodek, bisa semua jenis kodek. Selanjutnya adalah caller ID sama dengan SIP 00, itu merupakan ID client. Terus konteks, di sini konteks harus sesuai dengan konteks yang ada di atas di konfigurasi data account umum. Jadi kalau di atas berupa SMKSB, berarti yang di data account user itu juga harus SMKSB. Terus kemudian can reinvite itu sama dengan no. Terus kemudian mailbox sama dengan 101@smksb. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi dial plan. Dial plan itu berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi, baik yang berada dalam satu PBX maupun antar IP PBX, atau biasa disebut dial trunk. Dalam Asterix, dial plan ini diprogram dalam satu file yang bernama extension.conf. Itu berada di /etc/asterisk/extension.conf. Jadi ketika mau melakukan konfigurasi dial plan, itu harus dibuka dulu file extension.conf dengan cara pico spasi /etc/asterisk/extension.conf. Kemudian ketikkan dial, itu merupakan antar ekstensi pada IP PBX. Terus kemudian di dalam kurung ada SMKSB. Di bawahnya ada extend sama dengan 101, itu merupakan ekstensi. Terus kemudian koma 1, dial. Di dalam kurung ada SIP/101,20. Itu merupakan dial ekstensi 101 dengan protokol SIP, yang mana timeout-nya itu ada 20 detik. Terus di bawahnya ada extend sama dengan 101,2, terus kemudian hang up. Jadi setelah timeout itu selesai, maka akan dijalankan hang up atau tutup telepon. Itu merupakan konfigurasi dial plan. Konfigurasi yang sudah kita bahas tadi itu merupakan konfigurasi yang hanya berlaku bagi sebuah data account atau user. Jadi jika ingin mengkonfigurasi lebih dari 2 klien atau lebih, maka ditambahkan nomor ekstensi pada SIP.conf dan juga ditambahkan pula dial plan untuk ekstensi tersebut di extension.conf. Setelah seluruh konfigurasi selesai diketik, kemudian restart Asterix dengan cara /etc/init.d/Asterix kemudian spasi restart. Yang terakhir, kemudian jalankan Asterix dengan perintah Asterix -r. Mungkin cukup itu dulu untuk konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SourceSwitch. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.